Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong kehilangan sosok penting. Catat tanggalnya, Timnas Indonesia akan lakukan training camp dan sedang mencari lawan tanding. Apakah jadi melawan Ronaldo? Simak beritanya sampai selesai agar tidak salah paham. Indonesia masuk pot 2 di Piala AFF. Erick Thohir larang pemain Timnas Indonesia jumawa jelang lawan Filipina. Berhasil lampaui target, berapa bonus yang diterima pemain Timnas? Saksikan selengkapnya di video ini sampai akhir. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong kehilangan sosok penting saat lawan Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia tanpa asisten pelatihnya, Nova Arianto. Nova dikabarkan akan berpisah dengan Timnas Indonesia karena harus mempersiapkan diri untuk Piala AFF U16 2024 yang akan digelar di Solo pada Juni mendatang. Meskipun masih belum pasti, Nova mengakui bahwa jadwalnya bentrok dengan kompetisi lain, membuatnya sulit menemani Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berpisah sementara, Nova menyatakan bahwa pengalamannya bersama Shin Tae-yong memberikan banyak pelajaran berharga yang bisa dia terapkan di Timnas Indonesia U16. Sebagai bagian dari staf pelatih, Nova telah menyertainya dalam berbagai turnamen, termasuk Piala Asia U23 2024 di Qatar dan Paris. Nova berharap bahwa apa yang dia pelajari bersama Shin Tae-yong akan membantu memperbaiki performa Timnas Indonesia di tingkat U16, dengan menangani masalah yang teridentifikasi selama 4 tahun kerjanya dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Catat tanggalnya, Timnas Indonesia lakukan TC jelang lawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong akan mengadakan pemusatan latihan mulai 27 Mei 2024. Hal ini telah disetujui oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan tersisa dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjadi tuan rumah melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertama, mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024, dan 5 hari kemudian akan menghadapi Filipina. Jadwalnya sudah ada. Pada akhir bulan ini, Timnas Indonesia akan berkumpul. Ini sesuai dengan kalender FIFA. Semuanya aman, kata Sumarji di Jakarta pada Sabtu, 11 Mei 2024. Sumarji menjelaskan bahwa pemusatan latihan akan dilakukan di Jakarta. Pemain-pemain domestik diharapkan telah bergabung paling lambat pada 27 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, para pemain naturalisasi atau yang bermain di luar negeri, diharapkan akan tiba di Jakarta pada hari berikutnya. Saya sudah berdiskusi dengan Coach Shin Tae-yong, ujar Sumarji, kali ini melalui YouTube Official E-News. Pada 27 Mei 2024 malam WIB, kami berharap semua pemain akan berkumpul di Jakarta. Harapannya, pemain-pemain naturalisasi juga akan berkumpul bersama-sama paling lambat pada 28 Mei 2024, tambahnya. Kami akan menggunakan waktu tersebut untuk menggelar training camp, untuk mempererat hubungan dan membangun kembali kerjasama di tim, yang sangat penting, ungkap Sumarji. Sebelum pertandingan melawan Irak, kami sedang mempertimbangkan untuk mengadakan uji coba pada 2 Juni 2024. Kami masih memikirkan lawan yang akan dihadapi, jelas Sumarji. Saat ini, Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia resmi masuk pot 2 di Piala AFF.
Federasi Sepak Bola Asia Tenggara baru saja mengumumkan pembagian pot untuk Piala AFF 2024. Timnas Indonesia ditempatkan di pot 2. Jika kita melihat sejarah prestasi Timnas Indonesia dalam 3 edisi sebelumnya, penempatan mereka di pot 2 terlihat wajar. Timnas Indonesia berada dalam satu pot dengan Malaysia, yang berarti mereka tidak akan berada dalam grup yang sama dengan negara tetangga tersebut. Di pot 1, ada Thailand dan Vietnam. Ini berarti, Timnas Indonesia bisa saja berada dalam grup yang sama dengan salah satu dari dua negara ini. Pot 3 diisi oleh Filipina dan Singapura, sementara pot 4 dihuni oleh Myanmar dan Kamboja, dan pot 5 memuat Laos dan pemenang antara Timor Leste dan Brunei. Pengundian Piala AFF 2024 akan berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. 10 negara akan dibagi menjadi 2 grup. 2 tim terbaik dari setiap grup akan melangkah ke babak semifinal Piala AFF 2024. Meskipun Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih gelar Piala AFF 2024 setelah penampilan mengesankan mereka di Piala Asia 2023, namun, kendalanya mungkin akan datang dari pemain-pemain yang bermain di luar negeri yang mungkin tidak diizinkan oleh klub mereka untuk bergabung. Erick Thohir larang pemain Timnas Jumawa. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan komentar tentang persiapan Timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan penting dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan melibatkan laga melawan Irak dan Filipina. 2 pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 dan 11 Juni 2024. Timnas Indonesia memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri untuk kedua pertandingan tersebut, serta didorong oleh 2 kemenangan atas Vietnam dalam laga ketiga dan keempat grup F, dengan skor 3-0 dan 1-0. Erick Thohir melihat 2 pertandingan ini sebagai kesempatan penting untuk memperbaiki citra sepak bola Indonesia, khususnya setelah kegagalan Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Dia berharap para pemain yang telah bermain di Piala Asia U23 2024 dan playoff kualifikasi Olimpiade 2024 bisa membawa semangat dan penampilan impresif mereka ke tim senior. Meskipun berada di kandang sendiri, Erick Thohir menekankan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh meremehkan lawan, khususnya Filipina yang juga mengandalkan banyak pemain dari luar negeri. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya Timnas datang dalam kondisi terbaik untuk menghadapi 2 laga krusial ini dan mengingatkan para pemain untuk tetap fokus dan tidak merasa terlalu percaya diri. Berhasil lampaui target, berapa bonus yang diterima pemain Timnas U23? Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, mengumumkan bahwa Timnas Indonesia akan menerima bonus atas keberhasilannya melampaui target di Piala Asia U23. Pernyataan ini disampaikan kepada awak media di Jakarta pada Sabtu 11 Mei pagi. Sumarji, yang telah mendampingi Garuda Muda sejak pemusatan latihan Piala Asia U23 hingga playoff kualifikasi Olimpiade, menyatakan bahwa semua anggota timnas akan mendapatkan bonus. Meskipun demikian, ia tidak memberikan rincian mengenai jumlah atau bentuk bonus tersebut. Sebagai informasi, PSSI sebelumnya menargetkan timnas untuk mencapai 8 besar di Piala Asia U23. Namun, tim berhasil melampaui target tersebut dengan menduduki peringkat keempat di turnamen tersebut, yang juga menjadi debut Indonesia di ajang Piala Asia U23.